Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat ketemu, selamat bergabung. Kalian sudah menjadi siswa SMP Negeri 2 Kedung Banteng. Semoga semua ini adalah merupakan cita-cita yang tulus, harapan yang betul-betul dari lubuk hati, bukan karena terpaksa. Anak-anakku, siswa atau peserta didik baru yang saya banggakan, pada kesempatan ini pada acara Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS SMP Negeri 2 Kedung Banteng tahun pelajaran 2021-2022. Pada kali ini Ibu akan menyampaikan materi pembinaan mental agama dan pendidikan karakter. Namun sebelumnya, tak kenal maka tak sayang. Di sini Ibu akan memperkenalkan diri. Nama yaitu Ibu Istiqomah. Nanti akan mengampu pendidikan agama Islam bersama kalian kelas 7. Semoga kita bisa belajar bersama tentang pendidikan agama Islam. Pada materi pembinaan mental agama dan pendidikan karakter ini, yaitu pendidikan agama sebagai sarana pembinaan mental siswa. Pendidikan agama adalah unsur terpenting dalam pendidikan moral dan pembinaan mental. Pendidikan moral yang paling baik sebenarnya terdapat dalam agama karena nilai-nilai moral yang dapat dipatuhi dengan kesadaran sendiri dan penghayatan tinggi tanpa ada unsur paksaan dari luar, datangnya dari keyakinan beragama. Pendidikan agama di sekolah mendapat beban dan tanggung jawab moral yang tidak sedikit, apalagi jika dikaitkan dengan upaya pembinaan mental remaja. Usia remaja ditandai dengan gejolak kejiwaan yang berimbas pada perkembangan mental dan pemikiran, emosi, kesadaran sosial, pertumbuhan moral, sikap dan kecenderungan, serta pada akhirnya turut mewarnai sikap keberagaman yang dianut atau pola ibadah. Oleh karena itu, kalian harus pandai-pandai memilih teman, memilih sahabat agar pola ibadah kalian itu bisa baik sehingga akan memiliki mental yang baik. Pendidikan agama Islam dipandang sangat penting bagi kehidupan seorang insan atau manusia yang mengaku dirinya Muslim. Pendidikan agama Islam dapat menjadikan seseorang menjadi pribadi yang baik dalam moral, etika, dan spiritual. Islam mengajarkan bahwa pendidikan merupakan suatu kewajiban bagi setiap mereka yang mengaku Muslim. Ditambah lagi, dalam Islam juga memberikan panduan terhadap orang tua untuk mendidik anaknya dengan baik, sehingga akan menghasilkan anak yang soleh dan solihah. Kemudian materi berikutnya dilanjutkan dengan penguatan pendidikan karakter. Penguatan pendidikan karakter dalam konteks sekarang sangat relevan untuk mengatasi krisis moral yang sedang melanda di negeri kita. Krisis tersebut antara lain berupa meningkatnya pergaulan bebas, maraknya angka kekerasan anak dan remaja, kejahatan terhadap teman, pencurian remaja, kebiasaan menyontek, penyalahgunaan obat-obatan, pornografi, dan merusak milik orang lain sudah menjadi masalah yang keton. Ya. Hingga saat ini belum dapat diatasi secara tuntas. Oleh karena itu, perlu pentingnya pendidikan karakter. Anak-anakku, tujuan pendidikan karakter atau PPK yang pertama adalah membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi emas Indonesia tahun 2045
guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan. Yang kedua, mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia. Yang ketiga, merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi ekosistem pendidikan. Itulah tujuan dari PPK atau penguatan pendidikan karakter. Kemudian pengembangan nilai-nilai karakter. Di sini disampaikan filosofi pendidikan karakter menurut Ki Hajar Dewantoro, yaitu olah hati atau etika, olahraga atau kinestetik, olah pikir atau literasi, kemudian olah karsa atau estetika. Sehingga itu akan menghasilkan nilai karakter, yaitu religius atau keagamaan, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab, dan lain-lain. Itu adalah karakter yang diharapkan, yang semua itu tidak lepas dari agama juga. Kita sebagai umat yang beragama, yaitu agama Islam, ini semua sudah ada dalam Al-Quran, yang mestinya kalian harus wajib bisa membaca Al-Quran, sehingga kalau sudah bisa membaca Al-Quran, kalian bisa memahami, kemudian untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, yang semua karakter ini ada pada Al-Quran. Kristalisasi nilai karakter, yaitu religius, nasionalis, integritas, mandiri, dan gotong royong. Itu adalah merupakan nilai utama yang terbentuk setelah kalian memiliki karakter-karakter yang diharapkan dengan belajar pendidikan agama. Selanjutnya, setelah kalian memiliki karakter yang awalnya adalah belajar, dipaksa, lama-lama akan menjadi terbiasa, maka di sekolah pun sebenarnya kalau kita tatap muka, ada kegiatan yang mengarah pada pendidikan karakter, yaitu melalui kegiatan kokurikuler, yaitu untuk menguatkan kegiatan intrakurikuler, interaksi antara guru dan murid atau guru dengan peserta didik. Kemudian ada kegiatan intrakurikuler, yaitu kegiatan belajar mengajar. Kalian belajar, Bapak Ibu guru mentransfer ilmu, ya, mengajarkan ilmu yang dimiliki oleh Bapak Ibu guru. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan ekstrakurikuler, yaitu lebih bersifat ke minat siswa dan pengembangan diri. Kalian tentu memiliki bakat yang berbeda-beda yang patut atau perlu dikembangkan sesuai dengan bakat kalian, bakat yang positif sehingga akan menunjukkan karakter yang kalian miliki. Kegiatan non-kurikuler dan pembiasaan pendidikan karakter di sekolah, yaitu menyanyikan lagu wajib dan daerah. Yang ini pada era sekarang ini hampir atau bahkan banyak siswa yang disuruh menyanyi lagu daerah atau lagu wajib itu bingung. Ya. Kemudian upacara bendera. Tentu saja upacara bendera itu bukan hal yang sia-sia. Kalau kita terapkan akan menimbulkan karakter yang penting, yaitu ada disiplin, tanggung jawab, dan juga menghormati ataupun menghargai. Kemudian membaca buku non-pelajaran tentang pendidikan budi pekerti dan cerita rakyat. Yang ini juga hampir punah
Anak-anak sekarang tidak tahu tentang cerita rakyat atau legenda. Kemudian refleksi doa bersama. Ya, doa bersama ini yang juga diawali dari pendidikan agama. Kalian di rumah sejak belum sekolah sudah diajarkan untuk berdoa. Berdoa sebelum makan, berdoa sebelum tidur, dan lain-lain yang sebetulnya orang tua juga mendidik agar kalian itu memiliki karakter yang baik, dibiasakan untuk berdoa sebelum melakukan segala aktivitas. Kemudian setelah kalian melakukan aktivitas juga orang tua sudah mengajarkan atau bahkan guru-guru kalian ketika di PAUD atau TK sudah mengajarkan supaya bersyukur ya dengan mengucapkan alhamdulillah. Itulah sebenarnya pendidikan karakter yang sudah diajarkan sejak dini. Sejak kalian belum sekolah sampai dengan sekarang dengan harapan sudah tertanam pada karakter masing-masing individu sehingga bisa direfleksikan dalam kegiatan sehari-hari, mulai dari hal yang sepele. Kalian jangan menyepelekan sesuatu yang kecil, ya, meremehkan. Contohnya, kalau kalian memiliki rasa tanggung jawab yang baik, kalian ketika sedang berjalan melihat ada duri, itu tentu akan disingkirkan. Kenapa? Karena berbahaya ketika kalian lewat ataupun orang lain. Itu dari hal yang kecil yang sebenarnya diajarkan dalam Islam. Jadi itu merupakan suatu ibadah ya. Itu adalah karakter yang sebenarnya dari hal yang kecil yang kalau kita lakukan akan tertanam pada diri kita. Kegiatan PPK dengan orang tua, pendidikan karakter dengan orang tua bisa dilakukan setiap hari Sabtu dan Minggu. Siswa berinteraksi dengan orang tua dan lingkungan. Ini ketika kalian sekolah dengan tatap muka. Namun karena sekarang kalian itu pendidikannya atau sekolahnya melalui daring atau online, kalian bisa setiap hari menerima atau berinteraksi dengan orang tua dan lingkungan sehingga akan lebih leluasa. Orang tuamu di rumah menjadi gurumu ya. Jadi orang tua kalau menyuruh kalian untuk melakukan sesuatu yang positif, jangan kalian tentang atau kalian mengindahkan, tapi itu semua adalah merupakan penanaman atau pendidikan karakter yang ada dalam keluarga, yang terutama adalah apa yang sudah diajarkan oleh orang tuamu, tentu hal-hal yang baik atau positif. Selanjutnya anak-anak, setelah kalian menerima penjelasan tentang keberagaman mental atau pembinaan mental agama dan pendidikan karakter, kalian bisa menjawab kuis berikut ini ya. Kalian tulis soalnya, kemudian jawabannya di bawahnya. Setelah itu nanti dikirim lewat Google Form yang sudah disediakan. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat dan bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma amin. Kemudian apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan salah, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.